Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Anifah, NIM T 2019-1157. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma audiovisual dalam manajemen. Nah, apa sih pengertian dari paradigma audiovisual itu? Paradigma adalah suatu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam segi aspek pemikiran. Sedangkan audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya, paradigma audiovisual dalam manajemen. Fungsi manajemen atau pengelolaan mengalami perkembangan dari masa ke masa pada zaman paradigma audiovisual. Dari munculnya bidang audiovisual dalam tahun 1920, yaitu perluasan lapangan audiovisual di bidang instruksi pada tahun 1970-an, hingga penggunaan pembelajaran yang berfokus kepada komputer pada tahun 1990-an sampai pada tahun 2000-an. Profesional teknologi pendidikan bekerja terutama sebagai direksi atau koordinator lembaga pelayanan media. Dalam pendidikan dasar atau menengah, mereka bertugas di organisasi seperti di gedung sekolah, distrik, atau tingkat negara lembaga pendidikan daerah. Dalam pendidikan tinggi, pusat-pusat media disajikan lembaga keseluruhan atau unit seperti sekolah dan perguruan tinggi. Misalnya, Fakultas Kedokteran dan Perguruan Tinggi Pendidikan. Tugas utama mereka adalah untuk memperoleh bahan audiovisual dan peralatan, untuk menjaga koleksi, dan untuk membantu guru mengidentifikasi dan menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran mereka. Audiovisual digunakan dalam upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Agar dapat mengoptimalkan peranan media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya. Berikut prinsip-prinsip penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Ketiga, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran. Kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan menggunakannya. Terakhir, jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar. Media audiovisual mempunyai beberapa fungsi. Berikut fungsi media audiovisual. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Keempat, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Kelima, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Keenam, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 8. Media memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. 9. Media memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 10. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun siswa. Nama saya Iltikon Saniah, NIM T 2019-1178. Di sini saya akan menjelaskan pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan dan perubahan kepemimpinan kontemporer.
Apakah ada yang sudah tahu apa itu kepemimpinan kontemporer? Kepemimpinan kontemporer adalah kepemimpinan yang menekankan pemimpin sebagai pembentuk makna atau menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahannya. Sedangkan teori kepemimpinan kontemporer adalah teori yang memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan inspirasi kepada para pengikutnya melalui kata-kata, berbagai ide, dan berperilaku mereka. Manajemen perubahan kepemimpinan kontemporer. Manajemen perubahan atau change management merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Teori kepemimpinan kontemporer ada 3. Yang pertama, teori atribusi kepemimpinan. Teori atribusi kepemimpinan mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang-orang mengenai individu-individu lain yang menjadi bawahannya. Yang kedua adalah kepemimpinan karismatik, di mana para pengikut memandang sebagai sikap heroik atau kepemimpinan yang luar biasa saat mengamati perilaku tertentu. Apakah ada yang sudah tahu ciri-ciri pemimpin karismatik seperti apa? Ciri-ciri pemimpin karismatik yang pertama adalah memiliki visi. Kemudian bersedia mengambil resiko pribadi. Yang ketiga adalah sensitif terhadap kebutuhan karyawan. Yang keempat, memiliki perilaku yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional membimbing atau memotivasi para pengikut pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas. Karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu context reward. Yang kedua, manajemen by experts. Yang ketiga adalah laissez-faire. Peran kepemimpinan kontemporer ada 4. Yang pertama adalah menyediakan tim. Kepemimpinan semakin mendapat tempat dalam konteks sebuah tim. Begitu tim memulai populer, peran pemimpin dalam mengarahkan anggotanya menjadi isu yang paling penting. Yang kedua adalah mentoring, membantu dan mendukung orang lain sebagai seorang anak didik dengan berbagai pengalaman serta melatih dan mengembangkan keahliannya. Yang ketiga adalah kepemimpinan mandiri. Adanya proses dalam diri seseorang pemimpin yang membuat seseorang bisa mengendalikan mereka. Yang keempat adalah kepemimpinan online. Memimpin orang lain dari jarak terpisah melalui komunikasi digital. Menurut Hainsworth dan Meng, isu berada dalam 4 tahap, yakni yang pertama, tahap permulaan. Pada tahap ini, tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua adalah tahap mediasi. Pada tahap ini, isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Yang ketiga adalah tahap organisasi. Tahap organisasi adalah di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Yang keempat adalah tahap resolusi.
Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai. Nama saya Siska Nursilaningrum, NIM T2019-1199. Pembahasan berikutnya yaitu manajemen dalam teknologi pembelajaran. Apakah ada yang sudah tahu apa itu manajemen dalam teknologi pembelajaran? Jika belum, mari kita kupas bersama-sama definisinya. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Sedangkan teknologi pembelajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Contohnya adalah komputer, internet, dan lain sebagainya yang digunakan untuk pengajaran. Manajemen dalam teknologi pembelajaran akan mampu mendukung pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ada 4 objek kegiatan manajemen dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama, manajemen proyek adalah fungsi manajemen yang dipahami dalam bidang teknologi pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan bahwa solusi yang tepat dalam masalah kinerja tertentu dikembangkan dan diimplementasikan pada waktu, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan pada awal rencana. Contohnya adalah berkaitan dengan desain dan pengembangan bahan ajar dan sistem pembelajaran. Yang kedua adalah manajemen sumber daya. Merupakan dimensi lain untuk peran manajemen dalam teknologi pembelajaran yang berkaitan erat dengan manajemen sistem penyampaian dan manajemen informasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa sumber dikembangkan, dipelihara, dan tersedia saat dibutuhkan melalui berbagai sistem pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar bagi guru dan siswa. Yang ketiga yaitu manajemen kinerja orang. Adalah manajemen yang efektif akan menghasilkan orang-orang yang bekerja secara efektif. Tujuannya menyediakan kondisi bagi orang untuk sukses dalam memainkan peran mereka pada pekerjaan di suatu organisasi. Contohnya yaitu sebuah perusahaan penerbitan buku pelajaran. Jajaran manajemen di perusahaan tersebut mampu membuat kebijakan bagi seluruh karyawannya agar dapat bekerja dengan efektif. Selain itu, produk buku pelajaran yang dihasilkan disesuaikan dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini. Yang keempat yaitu manajemen program, yaitu program yang didorong oleh misi, memiliki jangka waktu lebih lama, bersifat luas, dan biasanya mengandung beberapa proyek. Manajemen ini adalah cakupan dari ketiga manajemen sebelumnya. Contohnya adalah dalam pembelajaran, penyampaian materi kepada peserta didik secara tepat waktu berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Fungsi teknologi pembelajaran. Kira-kira apa saja ya fungsi teknologi pembelajaran itu? Berikut diantaranya. Yang pertama, sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua, sebagai sarana yang memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, sebagai sarana mempermudah penyampaian materi.
Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai media pendukung pelajaran dengan mudah.